Halo teman-teman Sony Alpha, saya Yopi Gunawan. Hari ini kita akan membahas apa itu frame rate dan movie formats pada kamera Sony. Frame per second atau FPS adalah satuan jumlah gambar per detik dalam suatu video. Karena video pada dasarnya adalah sekumpulan gambar yang diputar satu demi satu dengan cepat, seolah-olah gambarnya bergerak. Karena konten video yang kita konsumsi sehari-hari sebenarnya tidak bergerak. Faktanya, mereka adalah gambar diam yang diputar satu demi satu. Sekarang kita akan bahas berapa frame rate yang ideal. Film yang biasa kalian tonton di bioskop dan televisi pada umumnya diputar pada 24 atau 25 frame per second. Sedangkan untuk konten YouTube, beberapa diputar bukan hanya pada 24 atau 25, tapi juga 50 atau 60 fps. Dalam video ini mungkin tidak terlalu jelas kelihatan perbedaannya, karena dirender dalam 25 fps. Nah, kalau kita akan menayangkan video di 25 fps, apakah kita boleh merekam di 50 fps? Tentu saja boleh, karena dengan ini kalian memiliki opsi untuk memperlambat gambar atau yang kita bisa sebut slow motion. Untuk membuat sebuah video slow motion, kalian harus merekam dengan fps yang lebih tinggi dibanding fps penayangan. Contohnya kita bisa lihat di sini. Rolling and action. Bagus. Tetap cepet. Nah, gitu bagus. Apabila kita memilih perekaman 50 fps, lalu recording di 25 fps, hasilnya akan 2 kali slow motion. Apabila kita memilih perekaman 100 fps, lalu recording di 25 fps, hasilnya akan 4 kali slow motion. Karena kita memanjangkan klip tersebut menjadi 2 kali lebih panjang atau 4 kali lebih panjang. Mungkin kalian pada bingung, kenapa di kamera saya tidak ada opsi 24 fps atau 60 fps. Itu karena kamera di Indonesia didesain dengan format PAL, bukan NTSC. Sebelum kita belajar gimana cara mengubahnya, kita bahas dulu nih perbedaan NTSC dan PAL secara singkat untuk penggunaan kamera Sony. PAL atau Post Alternating Line dulu digunakan pada televisi broadcast untuk alternasi fase. Biasanya digunakan di negara-negara Eropa dan sebagian Asia. NTSC atau National Television System Committee merupakan standar transmisi pada negara bagian Amerika. PAL menggunakan frame rate dengan kelipatan 25. Jadi frame rate yang tersedia pada kamera dengan settingan PAL adalah 25, 50, 100, 200, dan seterusnya. NTSC menggunakan frame rate dengan kelipatan 30 dan juga 24. Jadi frame rate yang tersedia dengan settingan NTSC adalah 24, 30, 60, 120, 240, dan seterusnya. Di Indonesia, pada umumnya menggunakan listrik dengan frekuensi 50 Hz. Jadi untuk mendapatkan hasil yang tidak flicker, kita bisa menggunakan format PAL, khususnya dengan 25 fps dengan settingan shutter speed 1/50 second. Namun, apabila kalian ingin mendapatkan frame rate yang lebih tinggi, bisa menggunakan settingan NTSC. Cara mengubah format PAL dan NTSC dapat dilakukan di menu setting setup di paling kanan. Lalu kita pilih. Kalian hanya bisa menggunakan salah satu format di satu card, sehingga kalian akan diharuskan untuk memformat card apabila mengganti settingan ini. Tapi untuk kalian yang menggunakan A7C ke atas, kalian tidak perlu lagi memformat. Tapi memang ketika playback, kalian hanya bisa melihat hasil perekaman pada format tersebut. Ketika syutingan sebelumnya menggunakan NTSC, lalu kalian rubah ke PAL, maka hasil perekaman yang NTSC tidak bisa di playback. Namun file tetap ada. Di kamera Sony, pada umumnya ada 3 format video yang bisa dipilih, yaitu XAVC, AVC HD, dan MP4. Secara garis besar, XAVC merupakan format video yang paling baik kualitasnya dibanding 2 format lain. Selain itu juga bisa digunakan untuk merekam video dengan resolusi 4K. Berikut beberapa perbedaan mendasar antara format XAVC, AVC HD, dan MP4. XAVCS merupakan format video yang diperkenalkan Sony sejak tahun 2012. XAVCS menawarkan kualitas gambar lebih bagus dengan bitrate tinggi,
dan digunakan untuk produksi profesional karena dapat mempermudah editing video. Untuk itu, ada konsekuensi yang harus kita pikirkan sebelum memutuskan untuk menggunakan format ini. Memory card harus memiliki kecepatan tinggi untuk merekamnya. Minimal kelas 10, paling tidak harus menggunakan memory card 64 GB. Butuh spesifikasi komputer atau laptop editing yang mumpuni untuk menangani footage video yang berukuran besar. AVC HD, Advanced Video Coding High Definition, merupakan format file pada seri kamera Sony yang seri lama karena digantikan oleh XAVC. Format ini memiliki file ekstensi MTS dengan kualitas video yang sedikit di atas MP4 dan di bawah XAVC, baik XAVC, AVC HD, dan MP4 codec H264. MP4 merupakan format video yang paling kecil. Contoh untuk YouTuber yang tidak memerlukan high quality. Untuk video Full HD 30 fps cukup dengan bitrate 8 Mbps. Kalau mau sekitar 60 fps tinggal dinaikkan bitrate di 12 Mbps. Ukuran file relatif lebih kecil dibanding dua format video XAVCS dan AVC HD, sehingga lebih ringan ketika diedit menggunakan komputer atau laptop yang memiliki spesifikasi pas-pasan. Pada pemilihan format video, ada yang namanya interlace dan progresif. Interlace memiliki kelebihan ukuran size-nya lebih kecil, jadi lebih hemat memori. Tapi interlace tidak bisa di slow motion, karena gambar yang direkam dari video interlace adalah baris per baris. Biasanya kalian akan menemukan format ini untuk perekaman dalam durasi yang panjang atau broadcast TV. Sehingga pada masa sekarang yang kita gunakan hanya progresif. Di A7C ke atas, kita tidak menemui lagi format interlace. Cara membaca bitrate pada frame per second pada pengaturan format, kalian bisa melihat gambar ini. 25p 50m artinya 25 fps progresif dan bitrate 50 megabit per second. Kalau 50p 50m artinya 50 fps progresif dan bitrate 50 megabit per second. Kita bisa melihat di sini dengan ukuran card yang sama, perekaman dengan bitrate yang tinggi memiliki durasi yang lebih pendek dibandingkan yang bitrate kecil. Karena bitrate seperti ini, seperti ukuran size gambar, semakin tinggi, semakin bagus, tapi akan semakin memakan memori. Untuk kamera terbaru Sony seperti A7C, kita tidak memiliki format MP4 atau AVC HD lagi. Karena untuk kedepannya kita akan lebih menggunakan format XAVC untuk hasil lebih baik. Untuk mempelajari format XAVCS yang lebih lengkap, kalian bisa mendaftar kelas Sony Alpha Advanced Video melalui Instagram @sonyalpha_id. Untuk kelas berikutnya, kalian akan mempelajari lebih dalam lagi tentang frame rate dan shutter speed setting yang kalian bisa klik di sini.